Kesadaran spiritual Chen Ping menembus ke dalam batasan di bawah ubin lantal istana Raja Barbar seperti jaring laba-laba, dan akhirnya terkunci pada dinding batu kuning tua di belakang singgasana di tengah aula. Dinding batu itu terlihat biasa saja, tetapi di dalamnya terdapat ukiran-ukiran kasar yang khas dari alam liar kuno, dan setiap garisnya dipenuhi darah dan penindasan kuno. Dia menjentikkan jarinya, lalu seberkas energi pedang yang kacau meledak dari ujung jarinya, dengan tepat menebas simpul rune di dinding batu. Ledakan, dinding batu itu retak terbuka, memperlihatkan lorong tanpa dasar. Lorong itu gelap gulita, hanya ada sedikit cahaya keemasan yang berkedip-kedip di ujungnya, disertai aura yang begitu pekat hingga tak dapat dilenyapkan dan fluktuasi samar jiwa. Mata Chen Ping terfokus, dan dia melangkah masuk ke lorong. Begitu kakinya menyentuh tanah, ribuan lampu tulang tiba-tiba menyala di sekelilingnya, menerangi rumah harta karun berbentuk lingkaran dengan kubah setinggi ratusan kaki. Pemandangan di dalam perbendaharaan itu benar-benar menakjubkan, dindingnya bertatahkan kristal peri yang bersinar di malam hari, membuat seluruh ruangan seterang siang hari. Di platform giok pusat terdapat gunung batu abadi. Energi spiritualnya begitu kaya sehingga hampir berubah menjadi substansi. Ada juga kotak giok dan gulungan kulit binatang yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan secara acak. Di antara mereka, beberapa ramuan spiritual yang memancarkan aura kacau benar-benar menyebabkan lautan kesadaran Chen Ping sedikit bergetar. Tetapi yang benar-benar membuat pupil matanya mengecil adalah jiwa emas yang mengambang di bagian terdalam rumah harta karun itu. Roh itu tingginya sekitar 3 meter, mengenakan baju besi tulang binatang, dengan wajah yang samar tetapi memperlihatkan keagungan yang memandang dunia dari atas. Tubuhnya dikelilingi oleh totem hantu yang unik bagi suku-suku barbar kuno, dan setiap polanya tampaknya mengandung hukum-hukum awal mula dunia. Orang luar yang memasuki tanah leluhur yang lar sedang mencari kematian. Jiwa itu membuka mulutnya, dan suaranya bagaikan auman ribuan binatang, mengguncang seluruh rumah harta karun. Chen Ping hanya merasakan tekanan yang luar biasa dan tak tertahankan datang ke arahnya, yang lebih dari 100 kal. Lebih kuat daripada tetua agung sebelumnya, dan itu benar-benar menyentuh ambang alam semi-santo. Dia langsung mengaktifkan asal-usul waktu, dan wilayah kekuasaannya meluas dengan dahsyat, mencoba menekan lawan. Namun, sang roh hanya tersenyum dingin, melambaikan lengan jubahnya, dan gelombang udara keemasan sekeras besi menghantam wilayah Chen Ping. Dengan suara krek, bidang waktu hancur seperti kaca. Chen Ping merasakan sesak di dadanya dan dikejutkan oleh gelombang udara hingga mundur 3 langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu hanya memamerkan dasar-dasar asal-usul waktu, dan kamu berani memamerkannya di hadapanku. Bayangan roh itu muncul di udara, kelima jarinya membentuk cakar, mencengkeram ke arah tenggorokan Chen Ping dengan kekuatan yang mampu merobek ruang, mengingat tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, dan kamu telah menyerah dalam kultivasimu. Aku dapat membiarkan tubuhmu tetap utuh. Mata Chen Ping dingin, dan energi sejati yang kacau di tubuhnya mengalir deras. Pada saat yang sama, dia memanggil pisau terbang pembunuh abadi,
yang berubah menjadi cahaya hijau dan melesat ke tengah Al Shen-hun. Tetapi sang jiwa hanya menunjuk dengan santai, dan pisau terbang itu pun terlempar ke belakang, bahkan sebuah retakan kecil pun muncul di sana. Asteris mustahil. Chen Ping merasa ngeri. Kekuatan jiwa ini jauh melampaui ekspektasinya. Hanya seberkas jiwa yang tersisa yang memiliki kekuatan seperti itu. Orang macam apa leluhur suku barbar kuno itu? Dia menampilkan beberapa kekuatan magis secara berurutan, dan bahkan mengaktifkan mutiara kekacauan di lautan kesadarannya. Tetapi jiwanya seperti gunung suci abadi, tidak tergoyahkan, dan setiap serangan balik menempatkannya dalam bahaya. Melihat serangan dari roh semakin ganas, energi internal Chen Ping hampir habis. Dia menggertakkan giginya, tenggelam ke dalam lautan kesadarannya dan berkata, "Senior, giliranmu." "Hahaha, apakah kau membiarkanku merasukimu lagi?" Raja Iblis Awan Merah tertawa. "Tidak, orang ini adalah roh, kamu hanya perlu keluar langsung," kata Chen Ping. Penguasa Iblis Awan Merah saat ini juga merupakan tubuh roh, jadi sudah tepat baginya untuk menghadapi pria di depannya. Segel di lautan kesadaran hancur dengan suara keras, dan sosok merah gelap yang terbungkus energi iblis yang mengerikan naik ke langit. Itu adalah Raja Iblis Awan Merah yang telah lama berada di lautan kesadaran Chen Ping. Begitu dia muncul, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke rumah harta karun, langsung menuju jiwa emas. Dari mana datangnya orang tua abadi ini, yang berani menyentuh bangsaku? Tubuh Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba membesar, berubah menjadi bayangan iblis sepanjang 1000 kaki, lalu menunjuk hidung Shen-hun dan mengutuk, "Lihatlah penampilanmu, bukan manusia atau hantu. Apakah kau sudah mati selama puluhan ribu tahun dan tidak ada yang membakar uang kertas untukmu? Apakah kau begitu miskin sehingga hanya tulang-tulangmu yang tersisa?" Roh emas itu jelas tidak menyangka Chen Ping akan melepaskan bajingan seperti itu. Awalnya dia tertegun, lalu berteriak dengan marah, "Beraninya kaul, aku adalah leluhur suku barbar kuno, bagaimana mungkin aku membiarkanmu, seorang iblis, menghujatku?" "Leluhur." Raja Iblis Awan Merah mencibir, lalu berputar mengelilingi jiwa, lalu tiba-tiba menunjuk keretakan pada baju besi lawan dan tertawa, "Kupikir aku sangat hebat, tapi ternyata saat aku bertarung dengan babi tua dari suku iblis sebelah, baju besiku retak karena kukunya. Cek-cek, bukankah ini memalukan? Jika ini tersebar, bagaimana klan kuno kalian akan menampilkan wajah mereka?" Roh itu sangat marah sehingga cahaya keemasan melonjak, dan bayangan totem di sekitarnya bergetar. "Kamu, bagaimana kamu tahu?" "Saya tahu banyak." Raja Iblis Awan Merah melotot dan tiba-tiba bergerak mendekati Shen-hun, dengan aura iblis yang kuat menyerbu ke arahnya. "Dengan karaktermu, bagaimana kau bisa disebut leluhur? Apa kau percaya aku bisa mengencingimu sampai mati? Siapa kamu?" Leluhur suku barbar kuno itu menatap Raja Iblis Awan Merah dengan ngeril. "Aku adalah Raja Iblis Ciyun." Raja Iblis Ciyun perlahan menyebutkan namanya. "Raja Setan Awan Merah." Leluhur suku barbar kuno itu tiba-tiba membelalakkan matanya. "Apa, kau mengenalku?" tanya Raja Iblis Awan Merah. "Tentu saja. Ribuan tahun yang lalu,
Anda membunuh puluhan ribu orang abadi dalam pertempuran di surga ke-9. Siapa yang tidak mengenal Anda? Nenek moyang suku barbar kuno menyanjung Raja Iblis Awan Merah. Mendengar ini, Raja Iblis Scarlet Cloud merasa sedikit malu. Dia terkekeh dan berkata, seorang pahlawan tidak membanggakan prestasi masa lalunya. Aku hanya roh sekarang, dan tubuhku telah hancur. Karena kau mengenalku, maka tolong tunjukkanlah sedikit mukamu dan biarkan aku, adikmu, mengambil semua hartamu. Lagi pula, suku barbar kuno milikmu telah hancur, jadi tidak ada gunanya bagi jiwa sepertimu memiliki begitu banyak harta. Perkataan Raja Iblis Ciun benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis leluhur klan barbar kuno. Dia tidak menyangka bahwa klan barbar kuno miliknya telah dihancurkan. Nenek moyang suku barbar kuno memandang ejekan dan ancaman yang tak tersamar di mata Raja Iblis Awan Merah, lalu menatap Chen Ping yang tampak tersenyum di sampingnya, dan akhirnya menyadari bahwa ia telah bertemu dengan seorang pria tangguh. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, dia akan kehilangan jiwa ini. Baiklah, aku akan menyerahkan rumah harta karun ini kepadamu, tetapi aku harap kamu tidak akan menyentuh warisan klan kuno milikku. Setelah aku membangun kembali tubuhku, aku dapat membuat klan barbar kuno itu muncul kembali. Setelah leluhur suku barbar kuno selesai berbicara, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung tenggelam ke dalam lempengan batu jauh di dalam rumah harta karun, dan tidak ada gerakan lagi. Chen Ping menatap leluhur suku barbar kuno yang pergi, lalu menatap Raja Iblis Ciun yang berdiri dengan tangan di pinggul dan tampak puas. Dia tidak bisa menahan senyum. Senior, aku tidak menyangka kamu begitu terkenal. Chen Ping memuji Raja Iblis Ciun. Tentu saja, aku tak terkalahkan di bawah langit ke-9. Raja Iblis Awan Merah tersenyum penuh kemenangan. Kesadaran spiritual Chen Pireng bergerak, dan jiwa Raja Iblis Ciun langsung kembali ke lautan kesadarannya. Sialan, apa salahnya kau memintaku untuk tinggal di luar lebih lama lagi? Teriak Raja Iblis Awan Merah. Aku takut jiwamu akan terekspos terlalu lama dan rusak. Akan merepotkan jika kau tidak bisa membangun kembali tubuhmu, kata Chen Ping. Setelah Chen Ping mengatakan ini, Raja Iblis Ciun tidak mengatakan apa-apa lagi. Chen Ping kemudian melambaikan tangannya, dan harta langka yang tak terhitung jumlahnya, rahasia seni bela diri, dan senjata spiritual kuno langsung terkumpul ke dalam cincin penyimpanannya. Yang paling mengejutkannya adalah akar roh kekacauan yang berakar di batu kekacauan, dan sebuah fragmen seni pemumian tubuh liar yang memancarkan suasana kuno. Metode pemurnian tubuh yang terekam di dalamnya berkali-kali lebih kuat daripada teknik pemurnian tubuh dari klan pemurnian tubuh kuno di alam surgawi. Dengan teknik pemurnian tubuh ini, tubuhku bisa menjadi lebih kuat. Chen Ping menyingkirkan teknik pemurnian tubuh buas, lalu mengalihkan perhatiannya ke akar roh kekacauan primal. Akar spiritual yang kacau ini jelas masih tumbuh, dan energi spiritual di sekitarnya jelas jauh lebih kaya. Jika kita menanam benda ini di menara penindas iblis, bukankah akan selalu ada energi peri di menara itu? Chen Ping memikirkannya, lalu membawa akar roh kekacauan dan batu kekacauan ke menara penekan iblis.
Segera, akar roh kekacauan tumbuh di depan Chen Ping dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aliran waktu di dalam menara 100 kali lebih cepat daripada di luar, jadi laju pertumbuhannya juga jauh lebih cepat. Chen Ping tertawa dan memasukkan beberapa batu abadi ke dalam menara penekan iblis. Mulai sekarang, jika dia berlatih lagi, dia akan berlatih di menara penekan iblis, dan kecepatannya akan jauh lebih cepat. Alangkah hebatnya jika ada lebih banyak tanaman seperti akar roh kekacauan yang dapat terus-menerus menghasilkan energi spiritual. Akan tetapi, seiring meningkatnya kemampuan Chen Ping, konsumsi sumber dayanya juga sangat besar. Setelah meninggalkan perbendaharaan, Humazi dan yang lainnya juga datangi. Semua orang mendapatkan hasil panen yang luar biasa. Yun Wuya mengeluarkan semua hasil jarahannya dan tidak berani menyimpan satu pun untuk dirinya sendiri. Aku sangat lelah. Jika terus seperti ini, kalian tidak akan lelah membunuh orang, tetapi kami akan lelah menjarah barang-barang. Humazi menyeka keringat di dahinya dan berkata, Chen Ping melirik Mo Qingyun dan Huo Jingjing, wajah kedua gadis itu sedikit memerah saat ini. Bagaimanapun, kota Savage ini sangat besar, dan akan terlalu melelahkan jika hanya beberapa dari mereka yang mencarinya. Yun Wuya, kirimkan sinyal dan minta semua murid Sekte Qingyun-mu untuk datang. Kita harus melakukan pencarian seperti ini di masa depan. Sungguh terlalu melelahkan untuk hanya beberapa dari kalian. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melemparkan ribuan kantong penyimpanan kepada Yun Wuya dan berkata, sumber daya ini untukmu. Jika kamu berperilaku baik, Sekte Qingyun-mu akan mendapat tempat di surga ketiga di masa depan. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Saya bersedia menjadi anjing andal. Yun Wuya sangat gembira. Yun Wuya segera mengirim pesan untuk memberitahu murid-murid Sekte Qingyun agar segera datang. Ayo pergi juga. Chen Ping tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi ke tujuan berikutnya. Namun, saat Chen Ping dan anak buahnya hendak pergi, langit dan bumi tiba-tiba berguncang hebat, matahari terbenam yang berwarna merah darah ditelan awan gelap, dan kabut abu-abu hitam mengepul di antara tembok-tembok istana Raja Barbar yang rusak. Chen Ping merasakan hembusan napas dingin menembus awan. Hembusan napas itu tidak seliar suku-suku barbar kuno, tetapi membawa rasa presisi mematikan yang mekanis, seolah-olah jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya meratap dalam kabut. Hati-hati, Humazi melindungi Huo Jingjing dan Mo Qingyun di belakangnya, dan jarum kompas di pinggangnya berputar liar. Ini bukan fluktuasi energi spiritual. Ini adalah iblis jiwal. Saya melihat 3 bayangan hitam mengembun dari kabut, berbentuk seperti sosok manusia yang ternoda tinta, dengan rantai cahaya putih halus melilit tubuh mereka, dan api jiwa redup di ujung setiap rantai cahaya. Mereka bahkan tidak melihat ke arah Chen Ping dan yang lainnya, tetapi berjalan langsung ke tumpukan mayat para pendeta barbar kuno dan meraih udara dengan jari-jari kurus mereka. Jiwa-jiwa yang belum lenyap itu bagaikan ditarik oleh benang tak kasat mata, berubah menjadi titik-titik cahaya hijau dan menyatu menjadi labu hitam yang tergantung di lengan baju mereka. Pupil mata Yun Wuya tiba-tiba mengecil, dia menarik lengan baju Chen Ping dan berbisik, Tuan Chen,
ketiga orang ini pastilah anggota organisasi misterius yang kuceritakan kepadamu. Orang-orang berpakaian hitam itu bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mata mereka telah mengumpulkan jiwa ratusan mayat di alun-alun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan mengarahkan jarinya yang layu ke rumah harta karun yang berada jauh di dalam istana Raja Barbar. Aura jiwa yang tersisa ada di sini. Mereka bertiga menerobos masuk ke dalam perbendaharaan seperti bayangan, mengabaikan batu-batu abadi dan ramuan-ramuan ajaib yang berserakan di tanah, dan langsung menuju ke prasasti batu yang diukir dengan totem. Pria berpakaian hitam terkemuka mengeluarkan lonceng perunggu berkarat dan menggoyangkannya dengan lembut. Suara, dingling, tidak keras, tetapi membuat Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadaran Chen Ping tiba-tiba mengutuk, "Sialan!" Itu adalah lonceng pengunci jiwa, senjata jahat yang dirancang khusus untuk menangani jiwa. Garis-garis emas pada prasasti batu itu berkelap-kelip hebat, dan jiwa leluhur liar ditarik keluar dari celah-celah batu oleh kekuatan tak kasat mata, berubah menjadi bola cahaya dan berjuang di mulut lonceng. Pria berpakaian hitam itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Begitu lonceng ditarik kembali, bola cahaya itu sepenuhnya menghilang ke dalam rune pada lonceng itu. Pada saat ini, tiga murid yang gelap gulita bagaikan malam menoleh ke arah Chen Ping secara bersamaan. Suara pemimpin itu seperti dua potong es yang saling bergesekan. Ada roh yang kuat di lautan kesadaranmu. Serahkan. Hati Chen Ping tenggelam, dan dia tanpa sadar menggunakan teknik konsentrasi pikiran untuk melindungi lautan kesadarannya. Tidak, kata Chen Ping dengan nada dingin. Jika kau tidak menerima roti panggangku, kau akan dihukum. Orang-orang berpakaian hitam itu berhenti bicara omong kosong. Ketiganya membentuk segel pada saat yang sama, dan tiga tali cahaya hitam terbang keluar dari lengan baju mereka. Puluhan ribu api jiwa yang digantung pada tali cahaya itu tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi jaring jiwa besar yang menutupi Chen Ping. Teriakan melengking yang datang dari jaring menimbulkan riak di lautan kesadaran Chen Ping. Tiga jaring jiwa besar tertutup seperti jaring laba-laba, dan tangisan ribuan jiwa yang mati di jaring tersebut berubah menjadi gelombang suara fisik, yang membuat gendang telinga Chen Ping sakit. Dia secara tidak sadar mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik emas. Humazi juga langsung melemparkan beberapa jimat untuk membentuk perisai pelindung di sekitar mereka. Desir, saat jaring pembunuh jiwa menyentuh perisai cahaya, api jiwa yang membekukan tulang berubah menjadi asap hijau dengan suara mendesis, seperti salju yang bertemu dengan terik matahari. Pada saat yang sama, Chen Ping sedang berlatih teknik konsentrasi hati, dengan gila-gilaan melahap kekuatan jahat yang bersentuhan dengannya. Roh jahat ini benar-benar murni. Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa roh jahat ketiga pria berpakaian hitam ini begitu murni seperti sebelumnya. Energi jahat murni semacam ini sangat berguna untuk kultivasi Chen Ping. Pemimpin berpakaian hitam melihat ini dan untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya yang pucat. Tidak mungkin. Kekuatan iblis pembunuh jiwa dapat membunuh dewa dan setan. Bagaimana tubuh fana Anda dapat menahannya? Chen Ping tidak menjawab.
tetapi sedikit ekspresi geli tampak di matanya. Tiba-tiba, api mulai melonjak di telapak tangan Chen Ping, dan warna api terus berubah. Bakar saja untukku. Api keemasan itu bagaikan seekor naga gila yang bangkit dari laut, seketika membakar 3 jaring pembunuh jiwa menjadi abu. Api terus bergerak maju ke arah ketiga pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam di sebelah kanan buru-buru menawarkan spanduk hitam yang diukir dengan tengkorak. Ketika spanduk itu dibuka, ribuan bayangan hantu muncul, tetapi mereka bahkan tidak dapat bertahan setengah napas di bawah nyala api kaca dan berubah menjadi bubuk hangus. Api tertinggi, dan itu adalah api tertinggi yang menyatu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Pria berpakaian hitam di tengah berseru, dan 12 paku perunggu terbang keluar dari lengan bajunya. Paku-paku itu diukir dengan teks jiwa yang terdistorsi, membentuk lingkaran sihir mini untuk menghalangi di depannya. Namun, saat api menyentuh lingkaran sihir itu, teks jiwa pada paku perunggu itu hancur berkeping-keping, dan percikan. Api panas memercik ke jubah hitamnya, membakar lubang yang mengeluarkan asap hitam. Menarik, pria berpakaian hitam itu bertindak tegas. Labu di pinggangnya tiba-tiba meledak, melepaskan ratusan duri yang terbentuk dari roh jahat untuk menutupi jalan mundur ketiga pria itu. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin dan bola api mengembun dalam sekejap. Bola api itu tampak tidak mencolok, tetapi menimbulkan riak-riak di angkasa. Mau pergi. Bola api itu terlepas dari tangannya dan terbagi menjadi 3 aliran cahaya di udara, tepat mengenai punggung 3 pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam di sebelah kiri berteriak, dan seluruh tubuhnya dilalap api. Bahkan jiwanya tidak bisa keluar dan berubah menjadi abu. Pria berpakaian hitam di tengah pinggangnya tergores bola api, dan separuh tubuhnya langsung hangus. Dia terhuyung, menghancurkan dinding batu, dan menghilang ke dalam kabut. Pria berbaju hitam bereaksi paling cepat, menggunakan perisai hitam pekat untuk menahan bola api, tetapi terkejut dan memuntahkan darah hitam. Sebagian besar jiwa di dalam labu juga terpencar karena benturan keras. Wah, tunggu saja. Suara serak itu menghilang ke dalam kabut tebal disertai kebencian, dan aura dingin dan suram antara langit dan bumi pun surut, hanya menyisakan tanah hangus dan bau belerang yang menyebar. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Hu masih bertanya dengan tergesa-gesa. Yun Wuya menatap ke arah hilangnya pria berpakaian hitam itu dengan waspada, keringat dingin membasahi dahinya. Ketiga orang itu berasal dari organisasi misterius. Aku khawatir kita akan mendapat masalah sekarang. Kita pergi dulu dari sini. Chen Ping mematikan apinya dan sedikit mengernyit.